Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 13. Kemudian yaitu as-sam'u, sifat Allah Ta'ala dari sifat ma'ani yang memunculkan kepada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani itu perantara kita ingat Allah, yaitu adalah bisa dibantu dengan panca indera. Sudah kita bahas. Atau as-sam'u maknanya adalah mendengar. Allah Subhanahu wa taala bersifat sama, arti sama, mendengar. Berarti kita mendengarnya kita karena diberi Allah kita bisa mendengar lewat telinga. Allah bersifat sama, arti sama, mendengar. Kita diberi Allah pendengaran lewat diberikan Allah telinga. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita beda. Nah, ini di sini penting. Bibi pencuk sama pencuk beda. Jangan disama-samakan. Nah, itu sama. Orang itu membuat bangunan, tukang membuat bangunan, lalu jadilah rumah. Tukang dengan rumah beda. Rumah-rumah, tukang-tukang. Bukan tukang ialah rumah, rumah ialah tukang. Nah, lain. Sang pencipta dengan yang diciptakannya beda. Apabila menyamakan bibi pencuk dengan pencuk, pencuk itu ialah bibi, bibi itu ialah pencuk. Itu syirik, menyekutukan bibi sama dengan pencuk. Nah, kalau contoh ini Pak Ibu, maaf kurang mengerti juga, dakwah lagi sudah menerangkan. Allah Maha mendengar. Kita diberi Allah bisa mendengar. Allah memberi kita telinga. Allah berikan telinga kita bisa mendengar. Berarti Allah Ta'ala yang mendengarkan kita, jadi kita bisa mendengar. Pendengaran kita dengan sifat samanya Allah beda. Sama artinya Allah mendengar. Kita diberi Allah pendengaran lewat daun telinga, lewat lubang telinga. Berarti kita mendengar dengan telinga. Allah mendengar dengan sifat samanya. Bukan Allah Ta'ala mendengar dengan telinga. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Di situ syiriknya. Laisa kamitsli syai'un, Qur'annya. Allah Ta'ala tidak bisa diumpamakan sesuatu. Allah Ta'ala tidak bisa dimirip-miripkan. Allah tidak bisa diserupa-serupakan. Siapa yang tertanam di dalam hatinya menyerupa-nyerupakan Allah dengan ciptaannya, orang itu terindikasi syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dosa yang paling besar dari seluruh dosa. Nah, hati-hati. Kembali lagi kita. Allah mendengar dengan samaknya, arti samak mendengar. Jangan muncul di hati kita, di pikiran kita, Allah Ta'ala mendengar dengan telinga lagi. Yang memberi telinga kita bisa mendengar Allah. Masa sama ciptaannya dengan sang pencipta? Nggak sama. Nah, di sini akal kita harus tunduk dengan keimanan. Jangan memaksakan kita berpikir, memikirkan pendengaran Allah bagaimana. Itu tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Ini kita diberi Allah telinga, diberi Allah bisa mendengar. Jangan muncul Allah Ta'ala mendengar dengan apa? Jawab, Allah mendengar dengan samaknya. Arti samak sifatnya yaitu adalah mendengar, arti sama mendengar. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samaknya. Selesai.
Jangan muncul membayangkan Allah Ta'ala mendengar dengan kita seperti telinga kita. Itu namanya sang pencipta sama dengan ciptaannya. Mustahil Allah Ta'ala sama dengan ciptaannya. Buktinya ciptaan Allah aja berbeda-beda. Sanggup Allah menciptakan. Seperti sidik jari ini berbeda-beda. Nah inilah bahayanya Bapak Ibu. Kalau orang tidak menyempatkan diri belajar ilmu tauhid di dalam hidup ini, bisa syirik 24 jam. Ada aja menyamakan, menyerupakan, memirip-miripkan. Muncul di pikiran kita, muncul di otak kita. Allah Ta'ala mendengar dengan apa ya guru? Dengan telinganya ya guru. Allah Ta'ala kalau bertelinga, yang bertelinga itu makhluk. Apapun yang bertelinga, makhluk. Binatang bertelinga, manusia bertelinga. Masa Allah Ta'ala bertelinga? Berarti Allah Ta'ala mendengar dengan apa guru? Dengan sifat samaknya, arti samak mendengar. Jangan membayangkan Allah Ta'ala seperti kita, menyamakan Allah dengan makhluk, syirik. Nah itu yang disebut. Nah lalu Bapak Ibu, Allah mendengar dengan samaknya. Samak artinya mendengar. Manusia diberi Allah telinga. Lalu diberi Allah lagi telinga itu bisa mendengar. Karena banyak aja orang diberi Allah telinga tapi tidak diberi bisa mendengar. Tuh orang tuli itu bertelinga tapi kan mendengar. Apa namanya tunarungu atau tunadaksa? Orang tuli itu apa? Tuna apa? Tunarungu. Nah, tunarungu telinganya ada. Tapi tidak diberi Allah bisa mendengar. Dia tunarungu. Allah Ta'ala memberikan kita bisa mendengar lewat daun telinga, lewat lubang telinga. Ada aja orang berdaun telinga, berlubang telinga, tapi tidak Allah beri bisa mendengar. Berarti hak wewenang pemberian Allah Ta'ala memberikan bisa mendengar, itu hak wewenangnya adalah Allah. Ada yang hanya diberikan telinga, tapi tidak diberi Allah bisa mendengar. Ada yang diberikan Allah telinga, bisa mendengar. Artinya kita bersyukur. Nah ini penting nih. Apabila kita sudah memahami bahwa Allah bersifat sama, mendengar. Allah memberi kita telinga, Allah memberi kita lubang telinga, Allah Ta'ala memberikan kita bisa mendengar. Gunakanlah telinga ini mendengar yang baik-baik. Iya, yang disebut kufur nikmat. Nikmat Allah digunakan kepada yang tidak baik. Jangan mendengar orang yang menggosip. Jangan mendengar orang kata-kata yang tidak bagus. Karena telinga ini titipan dari Allah. Ada Bapak Ibu orang makin tua makin tutulian. Ulun ada membaca manakib Syekh Saman Al-Madani di daerah sekitar Gardu Induk Cempaka. Ada di situ perumahan, diminta orang tuh Bapak Ibu datang ke samping ulun nih, laki-laki datang. Ulun menerangkan isi manakib Syekh Saman Madani. Beliau senyum, berarti mendengarkan. Nah, beliau senyum, ulun menerangkan bahwa Syekh Said Saman Al-Madani ini tabiatnya sangat cinta kepada thalibul ilmi, penuntut ilmu. Tabiatnya Tuan Syekh Saman Al-Madani sangat mencintai, menyayangi orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena lewat orang yang menuntut ilmu lah agama Islam itu terpelihara. Dia mengetahui ini yang diperintahkan Allah, dia mengetahui apa yang dilarang Allah. Kalau mengamalkan ajaran Islam pun sah tidaknya suatu amalan tergantung dengan ilmu yang dia pelajari. Lalu ulun cerita, nah, ketawa semuanya, selesai. Lalu makanan, selesai makan, makanan. Bapak di mana? Karena tadi kan waktu
ceramah manakib tadi ketawa beliau. Artinya bapak ini asli orang sini kah? Sakanya Sidin, aku kada mendengar. Berarti tadi orang ketawa ikut ketawa, itu aja. Sidin kada mendengar, umur pian berapa? Nah, terus soalnya ada anaknya di samping. Umur Abah Ulun ini gurui 80 tahun. Ulun sudah kata tapi jelas mendengar gurui. Abah Ulun ini gurui kada jelas lagi mendengar. Nyaring pun kadang-kadang ada tapi mendengar. Berarti Sidin tadi ketawa, mendengarlah apa yang ulun sampaikan. Mungkin Sidin kurang ketawa, ikut ketawa, itu aja. Kurang ketawa, ikut ketawa beliau. Buktinya kita ngomongin, kita katain Sidin. Pin orang sini asli kah? Ngaji Sidin. Pin orang asli di sini kah? Lalu anaknya menjawab, Abah ulun guru kada jelas lagi pendengaran. Kenapa tadi ulun ceramah tadi ikut ketawa? Berarti ikutlah gitulah. Lalu ulun kan berkenalan lawan Sidin asli orang mana? Lalu anaknya asli orang Hulu Sungai, guru sama orang Hulu Sungai. Coba Allah memberi telinga, Allah memberi lubang telinga dan alat-alatnya di dalam tubuh. Lalu Allah berikan lagi telinga ini bisa mendengar. Berapa nikmat yang Allah berikan? Allah berikan telinga, ada daun telinga. Allah berikan lubang telinga, ada lubang telinga. Allah berikan gendang telinga, ada gendang telinga, dan seterusnya. Kemudian Allah berikan bisa telinga kita nih pada dengar mendengar. Berapa nikmat? Nikmat Allah yang Allah berikan keterlaluan digunakan kepada yang tidak diridhoi Allah. Nah, disitulah Bapak Ibu kita yang hadir nih menikmati pemberian Allah. Mudahan dijagakan Allah telinga kita mendengar yang baik-baik saja. Nah, lalu apabila kita mendengar seperti nuntut ilmu, ingat pian menggunakan nikmat Allah. Berarti ingat pian kepada Allah di ketika telinga pian mendengar apa yang pian dengar. Pemberian Allah kita nikmati. Berarti ingatan kita waktu mendengar yang baik-baik, kita mensyukuri pemberiannya Allah. Bersyukur kita Pak Ibu bisa mendengar ini. Karena yang maha mendengar yaitu Allah. Allah berikan kita bisa mendengar lewat alat yaitu telinga. Nah, beda mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita. Mendengarnya Allah dengan sifat samanya. Mendengarnya kita dengan alat yang Allah berikan seperti telinga dan daun telinga serta lubang telinga. Nah, lalu ingat terus sama Allah di ketika menggunakan pemberiannya. Nah, nyamankah? Nah, sudah nyaman kelak. Pian dipinjami orang kendaraan atau dipinjami orang mobil. Ingat pian ini kendaraan si Ano, berhati-hati nggak memakai. Ini dipinjami mobil. Ingat lawan pemiliknya, berhati-hati nggak pian menggunakan. Pasti kita berusaha menggunakan kepada yang disenangi orang yang meminjami kita motor atau kendaraan. Pasti kita berhati-hati menggunakan pinjaman orang ini berupa mobil kepada kita. Kita tidak mau dia tidak senang karena kita menggunakan kepada yang tidak disenanginya. Maka gunakanlah kepada yang disenanginya. Artinya amanah enggak dari orang yang menyerahkan kendaraan kepada kita? Amanah enggak dari orang yang menyerah mobil kepada kita supaya digunakan kepada yang dikehendakinya? Kalau tidak digunakan kepada yang dikehendakinya, murka enggak yang menitip kendaraan atau minta menyerahkan kendaraan kepada kita? Murka enggak? Nah, Allah Ta'ala
Itu perbandingan. Allah Ta'ala murka apabila nikmatnya digunakan kepada yang tidak diridhoinya. Ini pengaruhnya. Berarti Bapak Ibu, sifat telinga kita mendengar ini hanya sementara. Makin tua, makin tidak jelas pendengaran. Bahkan Allah cabut pendengarannya dari mendengar. Seiring umur, seiring waktu. Apabila itu sudah terjadi, apa yang kita amalkan? Makanya mumpung kita bada dengar, mumpung kita masih bisa mendengar, banyak-banyaklah merekam-rekam ilmu. Artinya bada dengar. Suatu saat apabila telinga kita dikurangi Allah pendengaran, bingung kita mengamalkan apa? Maaf, makin tua makin berkurang kesehatan, mata mulai kabur, kemudian berjalan mulai sudah nggak bisa kuat lagi, bada dengar mulai kada jelas, omongan mulai nggak jelas, semuanya nggak jelas. Sampai ke WC aja Pak Ibu kada jelas mana pintunya. Padahal yang disentuh tuh pintunya dikira dinding. Kenapa? Mata sudah kada jelas lagi. Dipandiri cucu kada nyambung. Pian tahu lah maksudnya apa itu? Apa maksudnya? Allah memberikan peringatan supaya kamu fokus kepada aku aja, kata Allah. Pandangaranmu sudah aku mulai kurangi supaya pandangaranmu tuh ada lagi menerima yang tidak baik. Tapi dulu-dulunya ilmu sering dituntutnya, maka ilmu yang terpendam di dalam jiwanya itulah menjadi amalan dia, karena dia menggunakan selama bisa mendengar kepada menerima ilmu. Ulun ini biasa ceramah di tengah orang tua-tua, ya anggaplah panti jompo. Orang-orang di panti jompo tuh Bapak Ibu rata-rata tutulian. Ulun menerangkan masalah ini lawan orang tua di panti jompo, telinga mereka di situ tutulian. Kira-kira jelaslah Bapak Ibu apa yang ulun sampaikan tuh ke telinga mereka. Satu. Yang kedua, bisa nggak mereka mencerna apa yang kita sampaikan? Karena pengaruh pendengaran tuh Bapak Ibu berpengaruh juga kepada pemahaman. Berpengaruh kepada pemahaman. Apalagi kalian belajar tajwid itu sangat berpengaruh dengan pendengaran. Ini sifat hurufnya apa? Ini makhraj hurufnya gimana? Lalu baca kata guru. Berpengaruh nggak dengan pendengaran? Ngapain kamu belajar tajwid kalau tutulian? Bisa nggak belajar tajwid kurangnya tutulian? Ini qalqalah kubra, ini qalqalah subra. Qul a'udzu birabbil falaq. Kurang yang dilajari tutulian. Nyambung nggak? Ilmu Bapak Ibu sudah mulai ditarik. Lalu waktu mudanya seperti kalian belajar tajwid, lalu kalian menghafal Quran, suatu saat kita tua, pendengaran kita berkurang, mendengarkan pengajian agama, telinga kada tapi jelas juga. Apalagi yang diamalkan? Ilmu yang dulu kita masih bisa mendengar, masih terpendam di otak, di hati, di jiwa kita. Itu yang kita amalkan. Coba terlambat waktu sehat kadang menuntut ilmu, waktu tutulian baru menuntut ilmu, gimana? Nah, untung Pak Ibu kita bersyukur. Ulun tuh kadang-kadang diminta ke panti jompo, hati ini sebenarnya Pak Ibu jujur aja berat, jaka yang lain pang lagi. Karena ulun volumenya harus nyaring. Sabarnya harus tinggi, apalagi bulannya bulan puasa. Panti jompo tuh mereka tuh pesantren Ramadan juga. Jangan pesantren kilat, mana tutulian pesantren kilat lagi. Nah inilah, ayo kita yang hadir bersyukur.
Masih bisa kita mendengar azan, bersyukur. Masih kita bisa sembahyang berjamaah, masih kita bisa nuntut ilmu. Ini telinga. Nikmat Allah luar biasa Bapak Ibu. Sampai akhirnya nanti di ketika kita hendak berpulang ke rahmatullah, mendengar sinyal orang yang menzikirkan di telinga kita, la ilaha illallah, supaya nanti di akhir hayatnya, di akhir dia mulutnya itu mengucap la ilaha illallah. Nah ini yang penting lawan kita. Berarti kita menggunakan telinga ibadah dengar, kadang melupakan Allah. Karena yang memberikan kita pendengaran bisa mendengar adalah Allah. Itu yang disebut sama. Lalu akhirnya kaunu sami'an, Allah Ta'ala yang maha mendengar. Kenapa maka Allah Ta'ala maha mendengar? Karena Allah ada sifat namanya sama, mendengar. Nah mendengar itu milik siapa? Sama tadi miliknya Allah. Lalu sahlah dinamai Allah Ta'ala maha mendengar. Kenapa maka Allah Ta'ala maha mendengar? Karena Allah bersifat sama. Kita mendengar, didengarkan Allah Ta'ala, ditolongi kita bisa berdengar. Jangan bosan mendengar-dengar yang baik-baik. Baca burdah senang, baca badalail senang, baca Quran senang, baca maulid senang. Baca apapun kebaikan-kebaikan senang, mumpung telinga masih bisa mendengar. Nah itu yang disebut sama. Nya Pak Ibu ada orang yang tanggagu pandangaran. Apa toh anu jar orang ke dokter THT. THT itu apa? T telinga, H hidung, T tenggorokan. Bujur. Telinga, hidung, tenggorokan. Tahu Haji Dian pengalaman kapan ke dokter THT? Tahu singkatannya aja ya lah. Nah, ayo. Kemudian seterusnya al-basar, basar. Nah. Gimana basar ini? Basar itu maknanya melihat. Allah memberikan kita bisa melihat. Nah itu contohnya. Lewat mata. Diberikan Allah mata. Diberikan Allah bisa melihat. Banyak orang bermata tapi karena diberi Allah melihat. Ada ya orang bermata tapi kada melihat. Ulun pernah ceramah ke tunanetra, matanya ada tapi kada melihat. Artinya Allah memberikan mata, tapi kan tidak Allah berikan penglihatan. Matanya tuh ada, tapi tidak Allah berikan bisa melihat. Makanya ulun berani ngomong karena ulun pernah ceramah ke tunanetra. Ya matanya kayak ini nah aja. Nah, gurunya datanglah sudah. Nah, pada ulun samping, gurunya sudah datang belum. Nah, karena ayat siapa? Nah, matanya, ini kada menghina orang adalah artinya kita ini melihat orang ini tunanetra, kita ini nikmat Allah ada, dia tidak diberi Allah penglihatan atau dia diberi Allah mata tapi tidak Allah beri bisa melihat. Kita ini diberi Allah mata, diberi Allah bisa melihat. Alhamdulillah. Artinya ketika kita berada di tengah-tengah orang tunanetra, nikmat Allah nampak di diri kita. Itu caranya. Jangan sampai kita ketika kita berhadapan dengan orang tunanetra atau kita berhadapan dikelilingi tunanetra, kita merasa sempurna. Berarti di situ kita sombong. Nah, sombongnya ada. Nah, inilah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu bukan ilmu menyombongkan, ilmu tauhid ini ilmu menyadarkan. Tapi Bapak Ibu kalau kita banding dosa mata kita nih ya, kita bisa melihat
dengan tunanetra, kira-kira dosa di mata, dosa banyak dosa siapa? Allah lagi kita. Kita sempurna diberi Allah, bisa melihat, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Tapi orang tunarungu, tunanetra, tunadaksa, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa ngomong, mereka tidak bisa mendengar, mereka nggak ada dosa. Mulia siapa? Mulia kita, mulia mereka. Nah, mulianya mulia mereka. Disitulah kita ngapain kita sombong. Kadang-kadang memang nikmat Allah Ta'ala ini bisa menyombongkan kita. Kalau kita ada ilmunya, yang benar jangan disombongkan, disyukuri nikmat Allah. Ini penting. Basar melihat, nyaman kita melihat Quran, enak kita melihat kitab. Nikmat Allah selalu kita pakai. Tapi Bapak Ibu, kada semua orang ingat bahwa ini pemberian Allah. Sekedar dia ingat ini pemberian Allah, sekedar itulah dia syukurnya kepada Allah. Apabila dia tidak ingat mata ini pemberian Allah, maka kadang-kadang penglihatannya kepada yang tidak baik. Karena di ketika itu lupa bahwa yang aku gunakan ini nikmatnya Allah. Nah, lupanya disitulah laut tak gunakan kepada yang tidak diridhoinya Allah. Apalagi penghafal Quran, matanya dijaga. Jangan mata jelalatan. Apalagi membuat teropong, nama neropongi bibinian. Hilang hafalan. Nah, ayo. Karena Bapak Ibu, dari mata turun ke hati. Dari hati jadi pikiran. Dari mata turun ke hati. Hati ini raja, jadi pikiran. Apalan baru sejus, anak bebini sudah. Baru sejus apalan, anak bebini sudah. Jangan. Tidak ada kata-kata terlambat anak bebini. Nah, itu tuh caranya. Memberi semangat. Nah, itu tuh mata. Makanya orang tunanetra tuh diberi Allah lagi, dia daya ingatnya bagus, kuat. Banyak penghafal Quran orang tunanetra. Inya baik-baik ada banyak pikiran. Kalau kita bermata nih, macam-macam yang dilihat, muncul kepikiran. Kenapa? Difoto terus. Melihat ini kepengen, melihat ini kepengen, melihat ini kepengen, melihat ini kepengen, melihat ini kepengen. Misalnya kita kemana kak? Melihat ini hendak membeli, melihat ini hendak membeli, melihat ini hendak membeli, melihat ini hendak membeli. Dihitung duit, soalnya udah cukup. Karena matanya tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan mata ini supaya ingat Allah? Disitulah mara'aitu syai'an illallah. Orang-orang ahli tasawuf, kemana mata memandang, yang dia pandang itu mengingatkan dia kepada Allah. Karena yang dipandangnya itu ciptaan Allah. Nah, itu cara menggunakan mata. Pian dari rumah, anak ke masjid. Miftahul Falah. Ya kalau ini Miftahul Falah kan masjidnya. Kalau tak salah. Miftahul Falah. Pasti pian tuh melihat jalan, nang jalan itu terarah menuju masjid Miftahul Falah. Apakah berkendaraan, apakah bermobil, apakah berjalan kaki. Mata kita itu terarah kepada masjid. Tujuan kita ke masjid. Hati kita ingin ke masjid. Lalu mata kita tuh pasti memandang jalan yang mengarah menuju masjid. Nah, di jalan-jalan tuh macam-macam yang kita lihat. Apabila kita terpengaruh dengan yang kita lihat, otomatis kita tertahan.
Coba yang kita lihat mengingatkan kita kepada Allah. Aku hendak ke masjid Miftahul Falah karena hendak pengajian, juga sembahyang maghrib berjamaah atau sembahyang isya berjamaah karena sudah sembahyang misalnya di rumah berjamaah atau di mana kali dia sembahyang berjamaah. Lalu dia menuju ke tempat ini, dia pasti terbayang masjid ini karena dia menuju tempat yang dia ingin hadir pengajian. Matanya tuh pasti terarah, yang mengarah kepada yang menyampaikan jalan menuju masjid ini. Lalu kada terpengaruh kalau belok ke sini aku salah belok, ada ketemu masjid. Nah, itu caranya. Nah, orang-orang yang hebat, mata lahiriahnya memandang ciptaan Allah, mata batiniahnya ingat dengan sang pencipta tanpa membayangkan Allah. Banyak Bapak Ibu contoh, sudah banyak contoh. Kita misalnya nih panasnya, harinya suasananya panas. Siapa yang menghadapi panas? Sabar. Orang kadang-kadang maaf demo, PLN nya mati, listrik mati. Marah besar. Jar ulang gini Pak. Kalau listrik tuh matinya lama, kira-kira perusahaan beban PLN tuh rugi nggak? Rugi nggak? Ada perbaikan, ada perbaikan. Ngeluarkan biaya nggak? Lagi PDAM misalnya mati, airnya kada mengalir, ada perbaikan. Kira-kira bukan PDAM kalau nggak jalan ada nggak kerugian? Nah, tuh buahnya unggun-unggun ada, ya kan? Pesawat ditunda keberangkatan, didelay karena ada kerusakan pesawat. Rugi nggak maskapai? Rugi. Ada perbaikan, lebih baik didelay, tertunda keberangkatan karena ada perbaikan, atau lebih baik tetap berangkat walaupun tidak diperbaiki. Memilih yang mana sampai? Lebih baik diperbaiki kan nggak apa-apa didelay, atau lebih baik tetap berangkat yang penting nggak didelay, biar aja rusak yang penting berangkat? Mau? Nah, secara manusiawi kita ada rasa kesal karena didelay secara manusiawi, tapi secara hati siapa yang ingin ada kerusakan? Kadang-kadang Pak, ini pesawat yang akan kita masuki terjadi kerusakan, nunggu pesawat yang lain yang datang, bisa nggak? Nah, apakah sengaja pesawat rusak supaya didelay? Semua itu kehendak mereka? Nah, disitulah kadang-kadang di akhir zaman ini Bapak Ibu lah, ilmu sabarnya yang kurang. Ilmu sabarnya yang kurang. Sabar tuh gurunya mana? Ibu pandir guru memang enak pandir sabar tuh. Mempraktekkannya berat. Tetapi gimana hendak mempraktekkan sabar kalau kalian diuji seperti itu? Pelajari ilmu sabar. Suatu saat kita akan menghadapi yang membuat kita kesal, tapi ilmunya sudah ada, bisa muncul terpraktikkan ilmu itu. Kalau kita Bapak Ibu masa bodoh dengan aku nggak ada sabar guru, silahkan stres sendiri. Siapa yang ingin kerusakan? Mobil aja bisa rusak, badan bang. Nah, ini penting nih. Berarti pandangan batin kita, ingat Allah. Pandangan mata lahiriah kita lewat ciptaannya.
Maka ingatkanlah mudah kita ke Allah. Karena yang kita pandang itu memudahkan kita ingat Allah. Nah, berarti kada sia-sia mata kita ini kemana-mana apa yang kita lihat. Nah, ini perlu ilmu lagi, latihan. Nah, kemudian al-kalam lagi. Al-kalam ini Bapak Ibu berkata-kata. Ini kita sambung lagi, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana pahaman kalimat al-kalam ini. Insya Allah kita sambung lagi, kita niatkan, kemudian kita sehat semuanya, panjang umur, kabul hajat, ketemu lagi setengah bulan ke depan, dengan niat menuntut ilmu, maka perjalanan kita untuk setengah bulan ke depan dinilai Allah niat menuntut ilmu. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Wassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimina qarib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.